Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zahra Mutiara Salihah Permadi dengan NIM 12400-2031. Hari ini saya akan menjelaskan laporan keuangan dari asumsi penjualan saya yaitu CV Manik Cantik, usaha dagang gelang manik handmade. Dan ini adalah asumsi saya selama penjualan selama sebulan. Dan ini bahan dan alat untuk membuat 2000 gelang karena ini merupakan target penjualan saya selama sebulan ini. Yang pertama ini ada bahan-bahan baku yang saya beli, ada manik-manik set, stopper, pengait udang, benang elastis, lem perhiasan, dan juga packaging zipper. Ini jumlahnya, jumlah bahan baku yang saya beli, dan ini harga satuannya. Ini total yang saya keluarkan untuk membeli bahan baku yaitu 1.317.000. Kemudian ada equipment. Di sini saya membeli tang perhiasan mini, gunting, papan perancang, box penyimpanan, lampu meja, dan kain lap atau alas. Kemudian di sini ada jumlah yang saya beli, jumlah barang equipment yang saya beli, ada umurnya, diasumsikan barang-barang ini bisa saya pakai sampai 3 bulan. Kemudian harga belinya, ini total yang saya keluarkan untuk membeli barang equipment ini, dan ini totalnya semua keseluruhan equipment saya adalah 320.000. Kemudian ini adalah akumulasi depresiasinya 106.667 didapat dari 320.000 dibagi 3 bulan. Jadi asumsinya selama sebulan ini akumulasi depresiasi equipment saya adalah 106.667. Kemudian modal awal dari Bu Monika adalah 20 juta. Lalu modal saya, modal tambahannya 25 juta. Jadi total modal keseluruhan adalah 45 juta. Nah, di bawah ini adalah pembagian pendapatan yang nantinya akan saya berikan ke Bu Monika. Jadi di sini persentasenya nanti akan kita cari. Dan persentase ini itu didapat dari modal saya dibagi dengan total keseluruhan modal, dibagi lalu dikali dengan 100. Jadi dapat persentasenya ini. Saya akan lanjut ke salaries. Jadi karena saya usaha gelang handmade dan ini usaha kecil, jadi saya tidak memerlukan pegawai, tetapi saya perlu menghitung salary untuk diri saya sendiri. Saya menggunakan UMR Jakarta sebesar 5.396.761 dan karena saya bekerja 21 hari 8 jam dalam sebulan, jadi ini perharinya dapat segini, 256.988, kalau per jamnya dapatnya 32.123. Total salaries expense atau gaji untuk diri saya sendiri adalah 5.396.748. Selanjutnya, untuk biaya operasional selama sebulan, saya ada utilities expense, ini sebenarnya untuk internet, listrik, juga saya pakai laptop, untuk mengatur mencatat semuanya. Jadi totalnya segini 1 juta. Delivery expense ini pengantaran barang atau barang dagangan saya selama sebulan. Kayak contohnya misalnya pakai GoSend atau Shopee Express atau itu yang lainnya untuk delivery, atau misalnya untuk saya bensin, saya mengantar barang seperti itu. Kemudian ada advertising dan promotion expense ini karena saya jual online juga, jadi saya promosi lewat iklan, juga promosi barang saya lewat online. Kemudian depresiasi expense didapat dari sini akumulasinya, dan salaries expense juga didapat dari sini yang sudah saya hitung tadi. Jadi total operating expense-nya adalah 7.803.415. Harga satu gelang yang saya jual adalah 10.000. Jadi total penjualan selama sebulan diasumsikan jika 2.000 gelang ini terjual semua dalam sebulan, maka penjualan saya selama sebulan akan mendapatkan 20 juta. Saya juga ada investasi ke kripto sebesar 3 juta. Selanjutnya, kita akan masuk ke income statement dari CV Manik Cantik dalam sebulan ini. Yang pertama, sales revenue 20 juta karena saya menjual 2.000 gelang dengan harga 10.000. Kemudian karena saya tidak ada sales return dan allowance,
Jadi net sales-nya bersihnya 20 juta tetap. Dan kemudian menghitung COGS, beginning inventory-nya masih 0 karena saya baru memulai usaha di bulan ini. Kemudian purchase-nya 1.317.000 didapat dari total bahan baku yang saya beli. Karena saya tidak ada purchase return dan allowance, jadi net purchase-nya tetap 1.317.000 dan cost of goods available for sale-nya juga 1.317.000. Ending inventory-nya pun juga tidak ada karena diasumsikan 2.000 gelang ini terjual semua dalam sebulan. Jadi COGS yang didapat adalah 1.317.000. Kemudian gross profit-nya didapat dari net sales dikurangi dengan COGS. Jadi dapat gross profit-nya sebesar 18.683.000. Kemudian menghitung operating expense, yaitu saya masukkan semua biaya-biaya yang saya keluarkan selama sebulan ini. Kemudian saya jumlahkan, jadi total operating expense-nya adalah 7.803.415. Dan untuk mendapatkan net income, saya mengurangi gross profit dengan total operating expense, yang dimana mendapatkan net income-nya 10.879.585. Ini net income-nya. Dan selanjutnya kita akan sebelum masuk ke retained earnings, kita akan masuk dulu ke pembagian pendapatan. Jadi kalau sudah dapat persentase untuk pembagian dividends-nya, di sini saya cara menghitungnya itu net income ini dikali persentasenya ini dikalikan dengan net income yang nantinya akan mendapatkan angkanya ini. Nah, untuk Bu Monika di sini Bu Monika akan mendapatkan 4.895.813 yang itu dianggap sebagai dividen. Dan punya saya 5.983.772. Jadi dividennya ini. Ini yang akan saya bayarkan untuk Bu Monik. Kita masuk ke retained earning statement CV Manik Cantik bulan Juni. Retained earnings awal tidak ada karena kita baru memulai usaha di bulan ini. Kemudian saya langsung memasukkan net income. Lalu saya mengurangi lalu net income dikurangi dengan dividends. Ini yang saya bayar, yang saya sudah deklarasikan dan saya bayarkan ke Bu Monika, yaitu sebesar 4.895.813. Jadi total retained earnings di akhir bulan Juni adalah 5.983.772. Dan yang terakhir, classified statement of financial position CV Manik Cantik untuk bulan Juni. Yang pertama saya menghitung aset. Di sini ada non-current asset. Yang pertama, property plant and equipment atau PPE. Saya ada intangible asset, yaitu digital asset dari kripto sebesar 3 juta yang sudah saya jelaskan di awal. Kemudian equipment 320.000 sesuai dengan yang ada di asumsi data 320.000 dan akumulasi depresiasi dari equipment sendiri mengurangi equipment, jadi totalnya segini 213.333. Dan untuk mendapatkan total non-current aset 3 juta ditambah dengan 213.333. Jadi total non-current asetnya adalah 3.213.333. Kemudian menghitung current aset dari cash. Cash ini didapat dari modal awal keseluruhan, yaitu 45 juta, ditambah dengan penjualan selama sebulan, atau sales revenue 20 juta, kemudian dikurangi dengan total equipment, kemudian dikurangi dengan biaya operasional sebulan tanpa depresiasi, expense. Kemudian dikurangi lagi dengan COGS, lalu dikurangi lagi dengan dividends. Hasilnya akan menjadi cash di classified ini, di current asset ini, segini. 47.770.439. Jadi total current asset saya 47.770.439. Dan total aset keseluruhan yaitu didapat dari total non-current asset
ditambah dengan total current asset, hasilnya 50.983.772. Selanjutnya equity. Di sini share capital, total modal awal keseluruhan 45 juta dan ditambah dengan retained earnings akhir yang didapat dari sini yaitu 5.983.772. Kemudian share capital dijumlahkan dengan retained earnings akhir, hasilnya adalah 50.983.772. Dan di sini total aset juga total equity balance. Sekian penjelasan laporan keuangan dari CV Manik Cantik selama bulan Juni, selama penjualan bulan Juni. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.